Sementara Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo segera mengusut kasus kematian Afan Kurniawan secara terbuka dan transparan. Setelah kematian Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal akibat terlindas kendaraan rantis Brimob saat terjadi aksi unjuk rasa di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat. 7 anggota Brimob Polda Metro Jaya telah ditetapkan sebagai tersangka. Divisi Propam Polri menyatakan saksi penempatan khusus selama 20 hari. Kasus ini pun menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto. Menurut Presiden, oknum aparat yang terlibat telah diperiksa. Selain itu, Presiden juga meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus Afan Kurniawan secara terbuka dan transparan. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Insiden yang menewaskan Afan Kurniawan memicu reaksi publik. Selain memetik kemarahan, rekan-rekan sesama pengemudi ojek online juga sudah menggelar doa bersama. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online bersama petugas kepolisian Banjarnegara, Jawa Tengah menggelar doa bersama dan menyalakan 1000 lilin sebagai bentuk solidaritas atas tewasnya Afan Kurniawan saat demo besar di Jakarta. Ya, hal serupa juga dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi solidaritas digelar ratusan pengemudi ojek online di Monumen Mandala Pembebasan Papua Barat, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 1000 lilin dinyalakan hingga lagu kebangsaan dinyanyikan sebagai simbol kedukaan atas tewasnya rekan seprofesi mereka akibat bentrok di Jakarta. Dalam aksinya, ratusan ojol menuntut agar pelaku yang kini ditahan agar diproses hukum secara transparan hingga berharap kejadian merenggut korban jiwa tidak terulang kembali. Aksi damai ini pula sebagai momen memperingati kondisi negara yang kian memprihatinkan akibat berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap rakyat. Sementara itu, ratusan pengemudi ojek online beserta Polres Banjarnegara dan Kodim 0704 Banjarnegara, Jawa Tengah juga menggelar aksi doa bersama dan nyalakan 1000 lilin. Doa bersama digelar di Pendopo Banjarnegara, Jawa Tengah dan dihadiri Bupati beserta Wakil Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk duka cita atas mendiang Afan Kurniawan yang tewas saat demo terjadi di Jakarta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyebut aksi demonstrasi yang terjadi mengarah pada makar dan terorisme. Ya, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas semua aksi pengrusakan fasilitas umum dan lainnya. Sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita
tindak lanjuti. Pemirsa, Polres Jakarta Timur membantah ada pengunjuk rasa yang tertembak di depan markasnya. Ya, korban tidak meninggal dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Polres Metro Jakarta Timur membantah 2 pengunjuk rasa tertembak peluru tajam di depan Mapolrestro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian mengatakan informasi tersebut tidak benar dan hanya menimbulkan keresahan di masyarakat. Korban sebelumnya dirujuk dari Rumah Sakit Hermina ke RSCM setelah mengalami luka serius akibat diduga terkena lemparan benda tumpul. Korban sempat terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kami pastikan bahwa anggota Polres Jakarta Timur tidak melakukan penembakan karena kami tahu melakukan tahapan-tahapan pada saat tindakan tegas terukur. Pada saat itu baru melakukan provokasi dan tentunya yang bersangkutan sudah kita identifikasi dan saat ini sudah ditangani atau dilakukan tindakan medis di RSCM. Dan kami sudah melakukan interview dan kami sudah punya data semuanya. Dan maka dari itu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa itu bukan penembakan, namun dikarenakan dapat lemparan dari rekan atau kelompok lainnya. Kapolres Jakarta Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Pemirsa, puluhan aparat TNI bersama BPBD, Damkar, relawan membersihkan puing kantor wali kota dan juga DPRD Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, kantor wali kota, DPRD serta Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dipastikan tidak bisa digunakan lagi karena kerusakan parah yang ditimbulkan. Pasca kerusuhan yang terjadi Sabtu sore, kondisi kantor wali kota, gedung DPRD, dan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan kini hanya menyisakan puing-puing hangus terbakar. Api yang melalap bangunan baru benar-benar padam pada Minggu pagi setelah membakar hampir seluruh bagian gedung. Puluhan anggota TNI dikerahkan bersama BPBD, Damkar, relawan membersihkan puing di area gedung DPRD dan kantor wali kota Pekalongan. Pembersihan dilakukan secara hati-hati, mengingat kondisi bangunan yang rapuh dan berpotensi ambruk sewaktu-waktu. Hari ini kita laksanakan yang pertama adalah sterilisasi wilayah agar masyarakat tidak masuk ke dalam lokasi ini. Karena gedung-gedung yang sudah terbakar ini disinyalir sudah rapuh. Sehingga jika masyarakat masuk ke dalam gedung, dikhawatirkan nanti akan timbul korban baru. Kantor wali kota, DPRD, serta Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dipastikan tidak bisa digunakan kembali karena rusak parah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.